Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Tika, guru pada SMA Negeri 6 Kupang, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 7 Kota Kupang. Pada video kali ini saya akan membagikan dua hal. Yang pertama, pemahaman saya terhadap konsep-konsep dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan yang kedua, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya menerapkan konsep-konsep budaya positif tersebut baik di dalam kelas maupun di rumah. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam dan bahagia sesuai dengan apa yang tertera di depan. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini sebenarnya sudah kita dengarkan bersama atau sudah kita pelajari di PMM. Dan pertama kali itu Ibu Yoti mereka waktu menjadi CGP sudah melakukan sosialisasi di sekolah kita. Dan hal yang sama juga ya. Jadi kami yang mengikuti program pendidikan guru penggerak ini wajib untuk mendesiminasikan atau menyampaikan pemahaman kami tentang budaya positif di sekolah. Ya, pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu, tinggal menjawab setuju atau tidak setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju ya. Oke. Atau ada yang setuju? Bapak John kayaknya punya pernyataan lain. Ya, Ibu Fan setuju ya? Oh, tergantung ya. Oke, baik. Jadi hanya dua jawaban saya, setuju atau tidak setuju ya, jangan, tidak ada alasan lain ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Setuju ya? Oke, baik, kita lihat. Sebentar baru kita bahas. Baik, ada 7 topik Bapak Ibu ya yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma, stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu ada restitusi, yaitu di mana ada 5 posisi kontrol ya. Jadi kita guru ini ada 5 posisi kontrolnya. Dan ada juga restitusi tentang segitiga restitusi ya. Bagaimana menangani persoalan anak, masalah-masalah yang dibuat oleh anak dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, kita lihat yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma Bapak Ibu bisa bersama teman di kiri atau kanan itu, atau mengambil sebuah kertas lah. Bapak Ibu ada kertas ke tidak ya? Kertas atau apalah begitu. Bisa di ada, oh ya, bisa bagi-bagi sedikit lah. Jadi Bapak Ibu menulis di kertas itu sebuah barang yang sangat berharga. Barang yang menurut Bapak Ibu paling berharga dalam hidup ini apa kira-kira? Bisa HP, bisa cincin, bisa emas, bisa uang, ya. Barang ya, barang ya. Sesuatu yang sangat berharga. Istri. Ya, sesuatu yang berharga. Baik, mungkin kita sepakat yang kanan dulu Bapak Ibu ya. Yang kanan dulu. Sudah tulis? Tulis. Yang paling berharga. Bisa barang, bisa nama. Kalau nama istri juga boleh tulis, tidak apa-apa.
Sesuatu bisa barang, bisa orang, bisa sesuatu ya. Satu saja yang paling berharga. Yang paling berharga. Ya. Bapak Ayub dan Bapak Kepala Sekolah bisa praktek juga, ya. Ya. Ya pokoknya apa saja terserah lah, supaya jangan dibatasi. Segala sesuatu yang berharga. Sudah ya? Baik, Bapak Ibu ramas dia kepalkan. Ya, salah satu dulu yang kita sepakat yang di sebelah kanan yang kepalkan. Yang kasih ramas sekuat tenaga ya. Coba yang di kanan di sini Ibu Nur yang ramas sekuat tenaga. Ya, kanan masing-masing. Masing-masing. Ibu oke. Ibu Meti ramas lalu sekarang ramas ya. Sekarang yang di sebelah kiri berusaha untuk mengambilnya. Bapak menghayal atau memikirkan bahwa barang itu barang yang paling berharga. Yang di sebelah kiri berusaha untuk ambil. Ambil. Ya, ambil. Maksudnya kalau barang itu misalnya diambil oleh orang di sebelah kanan. Ya. Oh, Ibu Sofi. Ada yang rela kan? Ya. Tidak mungkin. Ya, jangan paksa ya. Kalau paksa berarti dirampok sudah ya. Baik, sekarang balik. Ganti. Tadi Pak Yaret yang rebut, Ibu. Tidak barang sebelah toh, sebelah pembarang. Ya. Oke, baik. Baik, ada yang mau kasih refleksi? Pak Deki, silakan. Mau kasih komentar? Pak Deki kasih komentar apa saja yang tadi, yang permainan tadi itu? Terima kasih. Menurut saya kalau barang yang berharga tidak mungkin saya kasih di orang lain. Oke. Terima kasih. Contohnya kalau istri saya tidak mungkin saya kasih di orang lain. Oke, ini dia manusia. Ibu Fan. Kalau menurut saya sama seperti Pak Deki tadi, ketika Pak Yari mengambil barang berharga saya berusaha untuk mempertahankan dan tidak memberikan kepada Pak Yari, karena barang berharga ini adalah sangat berarti dalam hidup saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada? Oh ya, Ibu Sofi. Ibu Sofi silakan. Oh, ada di luar ya. Woi, luar biasa ini. Ramen ya. Ya baik, kalau saya barang yang sangat berharga itu adalah sesuatu yang harus saya miliki dan saya tidak mau orang lain mengambilnya. Kalau sampai orang lain mau mengambilnya karena dia sangat membutuhkan, maka dia harus bicara baik-baik dengan saya. Dan kita harus bangun sebuah kesepakatan, baru saya bisa memberikan barang tersebut. Ya, contohnya ini anak. Anak itu adalah barang yang sangat berharga. Kalau ada yang mau mengambil, harus ngomong baik-baik. Oke. Oke. Ya. Dengar baik-baik itu ya. Oh ya, Ibu. Masih ada mic kok, mic satu lagi bisa Pak Yaret tolong. Ya, tolong. Terima kasih. Ini hanya sebuah ilustrasi Pajal. sesuatu atau seseorang yang berharga dalam hidup. Saya kan taruh keluarga. Tadi kan genggaman saya biasa saja, tidak terlalu kuat. Karena saya merasa saya punya milik harta itu sudah dalam genggaman saya. Ketika Ibu Chen mau berusaha merampas, mendekati saya dan membuka tangan saya semakin kuat menggenggam sehingga dia tidak jatuh, tidak berpindah ke Ibu Chen. Itu yang ketika kita merasa bahwa
harta kita, milik kita mau dirampas, kita akan lindungi sekuat tenaga. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa ya. Ada perubahan genggaman. Baik, Bapak Bapak Don kah? Saya dulu. Bapak terakhir, karena Bapak ada di posisi terdalam, terluar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya punya barang yang berharga diambil. Tetapi tidak apa-apa, menurut saya begini Bapak Ibu. Ini sesuatu hal yang agak beda. Barang yang berharga yang ini tentang barang, bukan orang. Kalau istri saya punya milik ya, rampas yang ada. Ini tentang barang. Saya punya sesuatu di sini yang saya tulis. Barang tersebut saya genggam kuat-kuat dan harapannya bahwa tidak diambil oleh orang. Tetapi pada kenyataannya tidak diambil. Asumsi yang saya bangun adalah ketika barang tersebut diambil oleh orang, berarti orang tersebut sangat membutuhkan. Kalau berbicara tentang barang, berarti sesuatu yang bisa saya dapatkan kembali, walaupun itu berarti bagi saya. Tetapi pada intinya dan pada ujungnya, kalau saya tahu mereka ambil, tolong dikembalikan, karena saya tahu orang yang ambil. Oke. Baik, terima kasih Bapak Don ya. Perspektif yang berbeda-beda ya. Silakan Bapak Jel. Terakhir ya Bapak Jel, supaya kita jangan cukup sama Bapak, terlalu banyak. Baik, terima kasih Pak Marcel, Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Kita bicara tentang milik ya. Itu ada dua hal, ada paten, ada tidak. Wih, kalian di samping kan Pak? Kalau kita bicara dalam kapasitas tentang paradigma yang kita bicarakan pada kesempatan ini, kalau saya bila seseorang merampas atau mengambil sesuatu, tentu dia sangat membutuhkan hal tersebut, maka dengan senang hati saya akan memberikannya. Yang kedua, ada teori klasik mengatakan kalau seseorang itu meminta baju yang sedang saya pakai, maka baju itu akan saya buka dan saya berikan pada orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa isyarat yang mau kita katakan dalam proses mendidik siswa tentu berangkat dari hati nurani. Maka disitulah yang disebut dengan kebahagiaan tadi. Kebahagiaan itu akan tercapai apabila ada penyerahan hati nurani kepada murid untuk mendapatkan sesuatu. Dan tidak hanya kita berdampingan saja, tetapi disitulah letaknya kebersamaan, menjadi partnership bagi pelajar. Dengan demikian, ketika mereka menginginkan sesuatu, layanilah mereka sebagaimana kita melayani diri sendiri. Thank you. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Zel ya. Bapak Arifin sebentar ya Bapak nanti sebentar Bapak komentar. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu perubahan paradigma Bapak Ibu untuk kita semua tentang ya teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama itu Bapak Ibu bahwa ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya, guru mengontrol murid. Yang tadi kita praktekkan, nanti kita lihat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang menganggap bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu sebuah ilusi Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Kadang-kadang kita omong kau nih harus jadi begini, harus jadi begitu, harus jadi ini. Itu kan penguatan positif. Tapi besok dia buat lagi, lusa dia buat lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, orang dewasa itu memiliki hak untuk dewasa. Saya kira kita punya pengalaman masing-masing di keluarga. Ya. Seolah kita bawa, kau harus anak, lu harus begini. Bapak dulu begini, ya. Bapak dulu belajar dari pagi sampai malam. Sekarang lu juga harus begitu. Ya. Jadi ilusi bahwa kita ini orang dewasa, anak-anak itu harus kita paksa supaya mereka mengikuti apa yang kita ingini. Ya, Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari ilustrasi tadi, ya, dari permainan tadi itu, kira-kira siapa yang menjadi kontrol? Ya, ya, diri sendiri. Ya,
kita sendiri yang menjadi kontrol terhadap ya barang tadi ya. Kita tidak mau kasih ya. Kalau orang paksa mau kasih tapi kita tidak mau. Maka ada dua perbedaan Bapak Ibu ya tentang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan ya. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita ya. Itu kontrol, teori kontrol. Itu stimulus respon ya. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain juga tentang dunia. Dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan ya. Apa yang dibuat orang itu ada tujuannya pasti. Perilaku. Dari stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Paksa ya. Kalau bujuk-bujuk dia tidak kasih ya. Ya paksa. Ya itu stimulus respon. Tapi dari teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Yang disampaikan oleh Ibu Sofi tadi ya, Pak Don tadi atau Bapak Jel tadi ya. Yang terakhir ya Bapak Ibu, model berpikir menang atau kalah. Kadang-kadang kita berpikir saya menang ya atau kalah. Tetapi dari teori kontrol, model berpikir menang dan menang ya. Itu Bapak Ibu tentang perubahan paradigma yang bisa menggugah kita dalam penerapan budaya positif di sekolah kita ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat tentang apa itu disiplin. Saya kira beberapa apel di setiap pagi Bapak Kepala Sekolah bisa menyampaikan apa sebenarnya disiplin ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya. Disiplinnya yang artinya belajar ya. Disiplin itu belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Itu menurut Sokrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya, atau kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan murid ya. Ya, Bapak Ibu, ada nilai-nilai universal yang akan kita bangun di sekolah. Itu yang paling pokok sekarang yang dikembangkan adalah profil pelajar Pancasila. Dan semua kita sudah tahu semua, ada 6 dimensi, ada elemen, subelemen. Saya tidak perlu menjelaskan untuk kita semua, tetapi bahwa nilai-nilai ini ya yang perlu kita kembangkan. Kenapa? Karena merupakan nilai kebajikan universal atau nilai umum. Selain itu ada 18 karakter. Kalau di yang lama kita mengembangkan 18 karakter yang harus dikembangkan di setiap sekolah. Ya, Bapak Ibu, kita lihat yang ketiga itu teori motivasi dan perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bapak Ibu, ini motivasi intrinsik atau intrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu menurut Bapak Ibu motivasi dari dalam atau dari luar? Dari dalam atau dari luar? Ya, itu motivasi intrinsik atau motivasi eksternal ya. Kalau saya tidak lakukan ini, sebentar saya pasti kena ini ya. Itu motivasi eksternal karena ada sesuatu. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapat apabila saya melakukannya. Saya melakukan ini, saya mau dapat ini, saya mau dapat itu, ya. Itu motivasi ya eksternal, ya. Mau buat sesuatu supaya dapat pujian, dapat hadiah, dapat reward, ya. Oke. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itu motivasi dari dalam diri. Nah, inilah Bapak Ibu tujuan disiplin positif. Jadi melakukan sesuatu atau menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi dia melakukan dengan penuh kesadaran, ya, tidak perlu harus dapat sesuatu, ya, atau tidak perlu mendapat penghargaan, atau tidak perlu mendapat hukuman, tetapi dia melakukannya atas kesadaran dirinya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, tujuan pendidikan, ya, itu bahwa anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, atau dikatakan dengan kemerdekaan pribadi, ya. Yang kita kenal sekarang itu adalah merdeka, ya. Merdeka bukan berarti seenak-enak, itu seperti ini, ya, bahwa semua yang dilakukan itu harus berasal dari dalam diri, ya, atau timbul karena motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ya, bukan karena ada hukuman, atau bukan karena mendapatkan hadiah atau reward. Ya, dan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Ini istilah merdeka. Sehingga ini kalimat ini yang diambil, ya, menjadi poin penting, kata penting dalam penerapan kurikulum sekarang, ya. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Nah, itu maksudnya. Artinya tidak terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya semua itu harus berasal dari dalam diri, baik kita sebagai guru maupun anak-anak kita, ya. Bagaimana kita membuat anak-anak kita supaya mereka bisa memerintah diri sendiri. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Nah, kita lihat tentang penghargaan Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang selama ini memang kita, makanya sekarang itu kenapa tidak ada lagi juara, ya. Juara tidak ada lagi, ya, ranking. Nah, ternyata berdasarkan beberapa teori itu banyak siswa yang dihukum oleh penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan. Apalagi kita misalnya kalau di kelas tuh kita anak nilai tinggi kita kasih hadiah, ya. Dan bagaimana dengan anak yang perasaan mereka yang mungkin urutan kedua, apalagi yang urutan terakhir, sudah nanti dia yang dapat hadiah, biar dia kerja sudah. Nah, ini yang menjadi tolak ukur bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor yang bergantung. Beberapa dampak dan dari pemberian penghargaan, yaitu menurut Alfikon, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Motivasi tergantung penghargaan dan kehilangan motivasi intrinsik, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penghargaan merupakan menghukum. Kenapa? Karena yang tidak mendapat merasa seperti terhukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Yang keempat, penghargaan tidak efektif karena jika tidak mendapat pasti kecewa, ya. Kalau hari ini juara 1, ya, kali ini juara 1, semester depan juara 2, pasti kecewa. Orang tua mulai protes, anak ini nilai tinggi semua, itu hari juara 1 sekarang sudah juara 2, ya. Tahun depan kita merasa kok dia sudah malas. Nah, yang berikut, penghargaan merusak hubungan, ya. Ada yang iri, mungkin berhenti mencoba jika merasa tidak mampu, ya. Jadi kalau kita beri mesti orang-orang tertentu saja, ya, pasti yang lain biar kok dia buat sudah, ya. Dan ini manusia nih Bapak Ibu, ya. Yang berikut, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, apa saja bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi Bapak Ibu
yang bisa kita lakukan dalam memberikan motivasi atau melahirkan motivasi intrinsik untuk anak-anak kita. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, berilah pengakuan secara khusus. Ya, kita memberi pengakuan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ya, jadi tidak hanya pada hasil saja, tapi pada proses juga kita memberikan apresiasi atau penghargaan. Ya, contoh yang bisa kita sampaikan, ya, pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, ya. Jadi kalau kata kita selalu melihat, kemarin saya perhatikan kamu begini, maka ada nilai kebajikan di seorang anak atau orang yang kita sampaikan. Dia akan memiliki nilai rasa empati. Lalu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya. Yang kedua, sangat menghargai, saya menghargai. Maka nilai kebajikan itu adalah kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian terima kasih, maka akan ada nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Jadi kita juga tidak segan-segan untuk memberi terima kasih, ya, kepada anak-anak kita supaya dia memiliki rasa tanggung jawab. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ya, kita terima kasih. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kita berikan pengakuan atau apresiasi kebajikan untuk menumbuhkan rasa-rasa atau nilai-nilai universal tadi, ya, seperti profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, kita lihat dua hal Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat itu tadi, itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada nilai manfaat. Atau juga tadi, ya, yang disampaikan oleh Ibu Sofi, ya, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ya. Itu juga sebuah hukuman. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Apa hubungannya dengan pelajaran Bapak Ibu? Kalau mungkin PJOK, ya bisa, karena dia kan nanti akan mengikuti PJOK. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ya. Itu sebuah hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya. Itu saya kira tadi Bapak Ibu sudah menjawab, itu sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman, ya. Dan yang terakhir saya kira sudah benar tadi, ya. Kalau Bapak Ibu guru PJOK dia terlambat, ya kita kasih hukuman lari. Kalau lari dulu keliling 2 kali, ya. Nah, itu yang ada hubungan dengan pelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu, inilah perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu selalu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, ya, untuk jangka waktu yang lama. Kita pasti masih ingat, ya, Mas, SD, SMP, kalau guru hukum kita akan teringat sampai sekarang, ya. Tapi kita menganggap itu kan untung dulu ini guru hukum saya begitu, ya. Kalau tidak saya tidak jadi manusia, ya, karena begitu, ya. Tapi tidak juga sebenarnya. Kalau saya pengalaman pribadi, saya punya guru bahasa Inggris SMP, itu mereka ikat sapu lidi sebesar ini mungkin, ya, sapu baru dia pegang di sini, nah baru habok di belakang, ya. Ya akhirnya saya juga pemalas belajar bahasa Inggris. Ya ini pengalaman. Saya kira kita semua juga pasti punya pengalaman ketika masih sekolah. Ya. Makanya Bapak guru sosiologi itu malah belajar fisika. Betul. Saya kira kita punya pengalaman itu, ya. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin, ya. Hukuman itu adalah paksaan. Maka untuk konsekuensi dia adalah stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak meyakini diri sendiri, menyakiti diri sendiri, ya. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Pasti dia akan
dia berpura-pura sudah alasan macam-macam kiri kanan ya. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, itu perbedaan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu apa itu restitusi ya. Restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah mempelajari di modul di PMM, saya kira sudah paham ya. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi ibaratnya begini, kalau restitusi itu kita berpikir bahwa bagaimana kalau orang lain bertindak kepada kita seperti yang kita buat kepada orang lain ya. Gitu. Itu kalau the golden apa ya Bapak Kepala? The gold kalau di firman itu ada ya, Matius 22 kah? 12:22 kah? Ya, apa yang kita perbuat untuk orang lain ya akan juga diperbuatkan untuk kita ya. Jadi maksudnya dari sini bahwa restitusi adalah kita memandang ya atau kita berpikir bahwa yang kita beri hukum ya kepada orang lain kita harus menganggap bahwa bagaimana kalau orang buat terhadap kita. Nah, itu pengertian dari restitusi. Dan pengertian yang lain bahwa bagaimana kita menciptakan kondisi atau situasi anak itu bisa memperbaiki kesalahan ya, memperbaiki kesalahan. Ya, ini Bapak Ibu ada hukuman dan konsekuensi ya, itu disiplin itu ada dua ya, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka konsekuensi memang semuanya sesuatu harus terjadi. Maka restitusinya adalah pilihan ya. Jadi harus pilihan. Sesuatu itu yang harus terjadi, mau tidak mau dia terjadi. Ya. Karena itu apa yang perlu kita lakukan itu merupakan pilihan. Nah, jadi restitusi itu salah satu pilihannya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Maka konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Apa restitusinya? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman ya, hukuman seperti tadi malam kita baru nonton dalam 3 harinya, korban kami merasa adil ya. Ya. Konsekuensinya korban bisa diabaikan ya. Restitusinya korban mendapat ganti. Ya, itu restitusinya. Murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman ya. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensinya. Nah, bagaimana restitusinya? Murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kita menguatkan dia. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Maka apa itu restitusinya? Masalah terpecahkan ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus oleh guru. Maka restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya ya. Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Maka konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, dan restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain ya. Jadi hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi adalah positif ya. Nah, ini Bapak Ibu 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Jadi setiap orang yang merasa bersalah, dengan restitusi dia bukan menebus kesalahan, tapi kita membuat dia supaya belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini Bapak Ibu 9 ciri-ciri restitusi. Yang berikut Bapak Ibu, yang keempat, keyakinan kelas. Saya kira ini sudah kita buat bersama Bapak Ibu di kelas kita masing-masing, apalagi yang di kelas 10 sudah membuat keyakinan kelas. Dulu namanya kesepakatan kelas. Ya, sekarang sudah berubah istilah Bapak Ibu. Ini istilah berubah-berubah terus, sehingga kita memang terus mengupdate diri ya. Mengapa tidak peraturan, tapi keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan tapi keyakinan, Ibu Jacqueline? Karena keyakinan kelas itu adalah lahir atau berasal dari keinginan atau kesepakatan bersama yang dibangun. Ya. Jadi Kalau peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan, ya. seolah-olah dipaksakan tanpa meminta masukan atau pendapat dari peserta. Oke. Baik Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan penutup untuk kita semua. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Stephen, kira-kira kenapa? Mau mengikuti peraturan atau melindungi diri ya? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ya? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menjaga kesehatan, bukan takut corona ya? Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kegiatan? Ikut aturan, disiplin ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi semua yang kita ikuti itu Bapak Ibu bukan karena sesuatu ya. Seperti tadi ya, menggunakan helm bukan karena takut polisi ya. Tapi memang kita mau jaga keselamatan diri kita, atau menggunakan masker 3M tadi ya. Dan juga peraturan ya. Kita datang ikut kegiatan atau pelatihan, ya sebentar saya nanti ditegur oleh kepala sekolah atau oleh narasumber ya. Ya, jadi keyakinan ya, ada keyakinan dalam diri, bukan sekedar hanya mengikuti peraturan. Ya, ini Bapak Ibu lingkarannya. Lingkaran untuk budaya positif itu akan membentuk lingkaran dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akan membentuk budaya positif. Jadi kalau kita membentuk keyakinan kelas, kita membentuk lingkungan yang positif, maka akan menghasilkan budaya positif. Dan sebenarnya yang diharapkan dari budaya positif ini tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga kita juga ya. Kita coba memulai menerapkan budaya-budaya positif ya. Tapi ini refleksi besar ya untuk kita semua. Kalau yang anak sudah besar ya aman-aman saja ya. Kita yang masih kecil ini antara disiplin positif dengan ya, memang kadang-kadang kita tahan napas juga ya. Ya. Bapak JB. Ya. Ini Bapak Ibu, mana yang keyakinan kelas? Bapak Ibu ada 2 ya. 2 contoh kesepakatan kelas itu, mana yang dikatakan keyakinan kelas? Yang di kiri atau kanan? Kiri atau kanan Bapak Ibu? Yang kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Yang di kiri ya. Yang di kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang kesepakatan Bapak Ibu? Mana yang keyakinan kelas? Kiri atau kanan? Kiri Bapak Ibu ya. Ya, yang di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Kiri ini. Ya, kiri Bapak Ibu ya. Ya, kalau di sebelah kanan itu apa sebenarnya? Ya, itu bukan keyakinan ya. Karena kami saling menyayangi ini bahaya ini ya. Bapak Stephen.
Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, ini bukan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ya, bahaya. Bahaya. Ya. Baik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Sebenarnya kalau yang bisa kita lakukan ada banyak cara ya. Ada banyak cara untuk mendapatkan atau membuat keyakinan kelas yang pada akhirnya adalah keyakinan sekolah. Saya tadi sempat diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, kita harus membuat keyakinan sekolah juga ya. Yang sekolah. Dari mana? Kita akan membuat tabel ini Bapak Ibu. Nanti kalau kita sepakat, maka di awal tahun pelajaran kita akan membagikan ini keyakinan kelas dalam tabel T dan Y. Bisa kita berikan untuk bisa orang tua, bisa anak-anak ya. Pasti anak-anak juga. Kita juga guru ya. Akan memberikan semua, menuliskan di sini ya. Apa yang diingini atau apa yang akan kita yakini, kita sepakati bersama, baik orang tua, guru dan siswa. Nah, kemudian kita kumpul, ya, kita gabungkan, kita rangkum menjadi satu, namanya keyakinan sekolah. Gitu. Ini yang mungkin apakah nanti kita laksanakan Bapak Kepala ya, kita sama-sama berpikir bersama Bapak Ibu ya. Ini untuk pendalaman ini ada rasa hormat ya. Itu ada yang terlihat, terdengar dan berperilaku ya. Terlihat, terdengar dan berperilaku. Misalnya begini, kalau terlihat bersemangat terhadap perasaan orang lain. Berempati ya. Berempati terhadap perasaan orang lain. Yang memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya ya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu terlihat ya. Yang terdengar, satu orang berbicara, ya saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pamit, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ya, itu terdengar ya. Nah, berperilaku, dia selalu tersenyum, ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja ya, postur tubuh yang tenang ya. Ini kalau kita mau melakukan pendalaman dalam mendapatkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Tampak seperti ya, kalau pakai tabelnya ini tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh pendalaman yang bisa kita buat ya, kalau kita mau membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, yang kelima Bapak Ibu ya, semua perilaku-perilaku baik yang siswa lakukan atau yang kita buat itu pasti akan memenuhi yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas ya. Bapak Ibu, apa saja? Ada yang sudah tahu kok? Kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan sesuatu tuh pasti mau memenuhi kebutuhan kita toh? Iya. Apa Pak Yaret? Sandang, pangan, papan ya. Ya. Yang paling pokok itu adalah apa? Bertahan. Ya, bertahan hidup. Kita mau bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar toh? Betul tidak? Ibu Mima. Pak Yaret, betul kan tidak? Kebutuhan dasar bertahan hidup, kalau kita tidak makan ya bahaya sudah. Ya, yang kedua apa? Kasih sayang. Ya, kita butuh kasih sayang juga toh. Butuh cinta kasih, butuh kasih sayang. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Ya, butuh kesenangan. Ya, kita butuh kesenangan. Siapa yang tiap hari mau butuh sedih terus? Tidak ada. Kita butuh kesenangan. Maka kita butuh healing ya. Atau kita butuh piknik seperti hari Sabtu ini. Tidak ya? Saya contoh seperti hari Sabtu ini. Ya, tadi pagi saya
saya antar ini istri ke kantor, saya bilang hari Sabtu ini kita pergi mana ya? Mesti pergi satu tempat yang lihat tidur tapi di alam terbuka begitu, lihat pemandangan. Karena kita dari pagi jam 7, 6.30 sampai 17 sampai 8, saya biasa jam 19.00 baru selesai tiap hari ini. Jadi hari Sabtu ini Bapak JB kita butuh ya, ini kebutuhan dasar Bapak Ibu, kesenangan ya, kesenangan itu kebutuhan dasar. Siapa yang tidak butuh senang ya? Yang ketiga adalah ya kebebasan ya, kita juga bebas, mau bebas toh, bebas merdeka. Anak-anak kita juga butuh itu Bapak Ibu, kita juga butuh. Dan yang terakhir adalah penguasaan ya, penguasaan kita juga mau, saya juga mau itu barang ya, mari. Siapa yang tidak mau? Kalau dikasih ya saya mau, atau saya menguasai. Kadang-kadang anak ya, atau kita juga mau jadi pemimpin ya. Tapi karena apa? Mungkin belum diberi kesempatan ya. Baik Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri setiap insan manusia. Ini teorinya Bapak Ibu ya. Mungkin ada kebutuhan dasar lain atau masih ada ya, jangan sampai ada lebih. Pak Yaret. Nah, kalau sandang, pangan, papan kayaknya masuk semua di situ ya. Iya. Semua ada di situ. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya dia mau memenuhi ini. Atau ada yang kurang dari kebutuhannya itu. Bisa juga kasih sayang, bisa juga dia mau bertahan hidup, bisa juga dia mau menguasai, macam-macam ya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak terpenuhi? Ini pertanyaan untuk kita semua ya. Pertanyaan pemantik, bagaimana sikap kita agar 5 kebutuhan dasar manusia atau 5 kebutuhan dasar anak itu bisa terpenuhi. Mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia mau menjadi ya kurang perhatian ya, atau dia mau senang-senang tapi kita batasi ya. Nah, ini adalah tugas kita Bapak Ibu, tugas kita semua ya, saya dan Bapak Ibu semua ya, bukan hanya Bapak Ibu, kita semua. Yang kelima, 6 ya, 5 posisi kontrol guru. Ya, ini yang penting Bapak Ibu. Kita kira-kira kita ada di mana? Ya, ini sangat kecil ya, dia punya tulisan, saya baca saja supaya. Ya, 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu itu, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Yang kelima manajer. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Kita ada di mana kira-kira Bapak Ibu? Ya. Ya, Ibu Jacqueline di pemantau dan manajer. Ya, masing-masing kita berefleksi ya Bapak Ibu. Kita ada di posisi mana? Kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu penghukum. Ya. Kira-kira. Iya. Menunjuk, menghukum. Lu nih, kau nih. Ini biar ibu omong ulang-ulang nih. Nah, ibu omong ulang-ulang lu nih. Tidak tahu tobat-tobat, ya. Nah, itu Bapak Ibu penghukum Bapak Ibu ya. Ya. Iya. Ya, anak-anak yang belum belajar ini. Iya. Itu dia. Oke. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa ya. Saya kecewa dengan lu nih. Nah, itu membuat anak merasa bersalah ya. Lu bisa kecewa, oh mengulang-ulang lu buat terus. Ya. Ya. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya. Sebagai teman, buat alasan ya. Ini sebagai teman. Ya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Nah, hitung-hitung ya, menghitung dan mengukur. Tetapi sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi masing-masing kita lihat ya Bapak Ibu. Saya juga kayaknya saya semua ada di sini ya. Baik ya, kita refleksi. Guru berkata untuk penghukum ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan. Nah, ancamannya hukuman itu. Kalau pembuat orang bersalah, kamu seharusnya
Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sudah stres dengan kamu, ya. Nah, iya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukanlah demi ibu. Ayolah lakukanlah demi ibu. Ibu ini malu nih ya. Lu harus buat yang baik ya. Nah, ini sebagai teman ya. Masa kamu tidak mau? Ingat ya. Tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak? Ibu pernah bantu. Nah, ini kalau sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Ya. Dan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu kalau sebagai manajer. Hasilnya Bapak Ibu, sebagai penghukum, memberontak, menyatakan orang lain berbohong, ya. Membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong sebagai teman itu akan ketergantungan, ya. Dia akan tergantung terus. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, dan sebagai manajer, menguatkan pribadi, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi, ya. Ini poin paling penting. Jadi sebenarnya dari materi ini 2 poin penting Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas dan juga menerapkan segitiga restitusi. Di aksi nyata modul itu Bapak Ibu, itu harus mempraktekkan segitiga restitusi, ya. Di aksi nyata modul itu saya sudah kirim keyakinan tapi tidak diterima, ya. Suruh perbaiki harus mempraktekkan segitiga restitusi. Sehingga kalau untuk yang modul itu, topik itu Bapak Ibu harus mempraktekkan segitiga restitusi, ya. Nah, bagaimana prosesnya Bapak Ibu ini? Mengapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada 3 bagian yang akan kita tanyakan, ya, akan kita berikan kepada siswa. Yang pertama itu adalah validasi kebutuhan, ya. Pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita, pernyataan ya, yang bisa kita berikan kepada anak dalam mencari solusi dari sesuatu yang dia perbuat. Lalu kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita melakukan validasi kebutuhan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, berarti kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini 3 segitiga di Bapak Ibu yang bisa kita terapkan, ya, yang bisa kita gunakan dalam membentuk budaya positif di kelas dan sekolah, ya. Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak ketika mereka membuat masalah atau kesalahan, ya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need, ya, atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu, ya. Tadi kita sudah lihat tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, ya, atau kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, ya, penguasaan, ataukah kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, atau kebutuhan hidup, ya. 5 tadi. Jadi semua tindakan yang
anak-anak kita buat atau yang kita buat pasti untuk memenuhi 5 kebutuhan. Yang pertama, pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada mereka, ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini pertanyaan yang bisa kita berikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan untuk memvalidasi kebutuhan anak. Kenapa dia melakukan hal itu? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, nilai kebajikan universal tadi. Kita bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu? Ya? Kamu ingin jadi anak seperti apa nantinya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh-contoh pertanyaan Bapak Ibu untuk menanyakan keyakinan kepada mereka ketika kita melakukan pendekatan segitiga restitusi kepada anak. Nanti ini saya kirim Bapak Ibu kepada kita semua untuk bisa kita pelajari. Tetapi di PMM ada semua Bapak Ibu. Ya. Ya, ini contoh pertanyaan tadi Bapak Ibu. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non kontraktif. Ya, ini tentu pertanyaan tadi Bapak Ibu. Ya, sebuah refleksi untuk kita Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa jawab menggunakan, Bapak Ibu pernah gunakan Padlet belum ya? Padlet sudah lupa ya. Baik, nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim link, Bapak Ibu bisa jawab di situ. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu ya, dan yang dapatkan ya. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among ya, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini ya. Itu Bapak Ibu tentang materi budaya positif yang bisa saya implementasikan bagikan kepada kita semua, dan tentu kita sudah menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Mungkin ada yang masih kurang kita tingkatkan, ada yang belum kita laksanakan, sehingga harapan kita bahwa karakter building di sekolah kita ini itu muncul atau timbul bukan karena peraturan, bukan karena paksaan, tetapi itu timbul dari dalam diri anak-anak kita. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Saya kira untuk pengalaman kita, untuk refleksi kita untuk siswa kelas 10 ini sangat luar biasa ya. Kalau kita ambil pagi sejam 7, mereka sudah hampir 60-70% ya. Sehingga ini yang mesti kita tetap pertahankan, sehingga kalau muncul yang baru lagi mereka sudah lebih baik lagi, dan kita jadi orang-orang yang luar biasa yang mampu mengubah, membentuk karakter-karakter anak, dan pada saat mereka akan ingat kita dengan baik ya. Dia tidak akan terlambat. Dia terlambat pun dia datang dan malu. Dan kalau dia sudah malu, saya tidak boleh merasa menang dan membuat dia seperti yang paling hebat. Saya harus bilang, kasih dia apresiasi gitu. Nah, terus saya tidak tahu teman-teman, tapi kalau saya ini setiap habis mau menjelang habis semester, selalu harus ada evaluasi. Jadi satu-satu orang secara lisan saja, supaya kita saling terbuka dari hati ke hati. Jadi satu anak ya sangat, saya seperti terpukul, tapi bagaimana ya? Itu dia bilang, ibu, saya rasa ibu ini terlalu menyakitin potongan. Jadi saya bilang, kenapa? Dia bilang, siang-siang ibu masuk kita mengantuk, ibu suruh kita tidur semua. Habis itu kita bangun ibu sambung, itu ibu terlalu menyakiti potongan. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, ini mungkin salah juga karena saya suruh mereka tidur semua. Mereka bangun, yang mau makan, yang mau minum, senang-senang baru kita mulai. Gitu. Itu yang saya buat. Ini kenapa? Karena saya tahu bahwa beberapa tahun yang lalu tuh saya dicuekin, saya diakin begitu. Ketika mereka mau minum air pun saya larang, saya harus fokus di saya saja. Mereka seperti kasih contoh dia bahwa dong tidak sudah saya. Saya juga belajar dari saya punya anak-anak sendiri. Ketika mereka sudah menjelang pubertas dan mulai dewasa, ya mereka juga sudah punya teman-teman di luar. Kita jangan terlalu intervensi mereka lagi.
karena dasar kita sudah taruh gitu. Dan kalau bicara tentang visa di Hajat Dewantara, kita jangan lupa dia punya pusat pendidikannya itu ada rumah, lingkungan dan sekolah. Dan yang paling kuat di sekolah sini yang berpengaruh juga dari rumah. Jadi kalau saya pikir teman-teman kalau ada masalah di IPS 4, memang itu saya lagi bukannya mempersilahkan teman-teman atau saya acuh, tapi itu bagian dari saya memperlihatkan terhadap mereka. Jadi teman-teman kalau ada apa-apa jangan langsung ke kesiswaan ke sekolah, ada saya di situ lah. Nah kalau kasih tahu saya pikir kalau tidak melakukan tindak pidana saya juga tidak mau ambil alih, karena Anda juga guru, saya juga guru. Jadi Anda masuk di dalam situ, Anda punya kewajiban selesaikan. Lalu keluar. Terima kasih. Apa lagi? Pak Arifin. Halo. Halo. Apa dia mau? Kok bisa lupa? Oh, diseminasi. Silakan Pak. Benar positif dan jelas. sama dengan Kupang. Baik, terima kasih. Ya, ini menjadi Ya. Satu. kita lakukan untuk Terbaik ya. bisa Terbaik. membudayakan atau mensosialisasikan. Jadi mohon nanti pertanyaannya mungkin ini yang harus kita lakukan, jangan hanya disosialisasikan di guru, tapi siswa juga perlu untuk bisa mendapatkan konsep berpikir seperti ini. Itu yang pertama. Karena jangan hanya kita melakukan pemahaman gurunya saja, tapi siswanya tidak paham, sama saja kita bertepuk sebelah kanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang saya kalau kita berbicara tentang pengalaman untuk saya ingat pada waktu SMP dulu ada guru fisika dulu. Fisika itu dia kalau Pak Marcel tadi di belakang, kalau kita dulu pakai besi atau kayu atau api. Mohon maaf. Iya, kebetulan ada nama Arifin, ada 3 orang di satu orang itu. Pilihannya adalah Arifin ada 2, Arifin yang baik dan Arifin yang buruk. Ya, muda dengan Usman. Kalau saya Arifin Usman, kalau yang satu Arifin muda. Ya, baik. Pada saat itu ketika semua kalau di lab karena beliau mengajar fisika, kita pada saat itu berdoa bersama dengan teman-teman agar guru bersangkutan bisa sakit atau jatuh di mana gitu. Mohon maaf, ini karena sakit ada 2 saja. Karena guru yang bersangkutan karena kelebihan jahatnya, maka kita doa bersama. Mohon maaf. Dan ya, mohon maaf Pak, itu namanya Pak Jafrudin dulu namanya. Junaidi, maaf, Junaidi, Junaidi. Bersama untuk? Ya, doa bersama agar beliau tidak masuk kelas. Tapi tidak datang. Ya, kalau dia masuk pun kita sudah siap obat-obatan. Kita siap memang untuk daun apa untuk mengobati setiap yang kita siapkan untuk hukuman apa saja yang diterima di situ. Kebetulan saya dulu dapat hukumannya besi, kemudian tangan saya ditambahkan di meja, siap besinya terjun ke bawah. Dia besinya itu. Mohon maaf, ya itu. Tapi setelah saya melihat ada positifnya juga. Ketika dia menyuruh mengumpulkan soal dari setiap 10 tahun ke bawah harus ditemukan, maka kita temukan. Saya berdapat kalau tidak dapat, mohon maaf, kelas itu juga termasuk kelas yang diunggulkan, itu pun yang ada sanksi banyak. Kalau kita bilang pintar semua juga, tapi tetap ada hukuman dari beliau juga. Itu pengalaman yang saya dapatkan pada waktu itu. Tapi positifnya artinya dia ada efeknya. Mungkin kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa agar jangan sampai kena hukuman tadi. Tapi efeknya adalah sekali kita rasakan adalah sakit hati. Tapi betul teori itu kita pakai. Nah kalau dari pengalaman itu, jangan sampai juga hal itu terjadi juga di kita. Kita sudah menjadi guru, maka jangan sampai hal itu terjadi. Ini akan menjadi resolusi juga untuk kita, dan pengalaman ini kita jadi tahu ya ternyata kalau kita berbuat jahat ternyata efeknya seperti itu. Nah yang dilema pertanyaan buat saya sebagai yang mengajar sosiologi juga, karena sosiologi itu berbicara juga hal-hal ini ya, interaksi dan penyimpangan yang terjadi. Mohon maaf kalau kita bilang penyimpangan, bisa juga penyimpangan itu berdampaknya positif. Ada penyimpangan yang positif, ada penyimpangan yang negatif. Jadi jangan semuanya yang menyimpang itu kita asumsikan bahwa itu adalah tidak baik, tapi penyimpangan itu bisa membawa pada positif atau membawa dia pada kesuksesan. Yang tadi yang sudah dijelaskan ada item yang memang
positifnya di situ. Jadi mungkin itu sekedar untuk pengalaman ketika kita memperlakukan hukuman-hukuman itu, efeknya akan memang terasa. Mungkin itu saja yang menjadi cerita atau masukan saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ari. Tambah satu orang lagi sebelum saya berikan waktu kepada narasumber. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beri siapa? Baik, menyangkut dengan Beri siapa? disiplin, ini memang kerap kali kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan khususnya di sekolah kita ini. Menyangkut disiplin, kembali lagi bahwa kemarin saja pas Bapak Kepala melakukan pembicaraan, kita sebagai peserta juga kita bicara. Artinya bahwa ini tidak lari jauh dari kegiatan kita yang ada dalam kelas. Kita mau supaya orang dengar kita mau supaya anak-anak dengar kita. Tetapi kita sendiri tidak mau untuk, nah seperti itu, ya. Jadi memang sudah apa Bapak. Tapi ini bagaimana supaya kita merubah kita punya karakter ini, supaya kita benar-benar menghargai antara satu dengan yang lain. Dan kita juga kalau saya dalam kelas ini memang kita menghadapi anak-anak yang karakternya agak berbeda jauh. Tetapi bagaimana kita membawa mereka supaya semuanya bisa terjaga secara baik dan aman. Dan seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan di sini bahwa memang kadang-kadang kita pakai cara-cara yang tidak diinginkan oleh anak-anak. Kalau sering saya katakan kepada mereka itu bangsa. Kenapa? Artinya ini yang saya sering memberikan teguran kepada mereka. Kenapa? Poin yang pertama, kalau kita menegur mereka, menyapa mereka dengan kata yang halus dan yang manis, mereka tidak akan dengar. Dan semakin mereka akan berbuat sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi pada hari ini juga saya juga ya kita kembali kepada koreksi diri untuk kita memperbaiki segala sesuatu yang artinya yang kita dengar kali ini jangan sampai kita dengar dan besok kita buat lagi. Terima kasih. Ya, Pak Jomel ini dari K4. Ini apa Jomel? Pak Jomel orang K7 dari K3. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini ada sedikit pengalaman. Dulu kami masih di kampung itu ada guru melarang main kelereng. Lalu kedapatan dan saya ada dengan saudara satu yang di kami kedapatan lalu kami dipukul sampai jadi di sini kita semua. Lalu kami pulang rumah ini karena Bapak lihat ini kita, Bapak tanya saya tidak tadi ada sedikit tergeser. Dan ketika Bapak tahu yang kena pukul maka orang tua juga marah. Marah karena di kampung tidak berani. Tapi saya sebagai siswa semacam dendam dalam tadi. Itu dendam itu memang sangat sakit. Tapi saya berpikir itu ada nilai positifnya juga. Nah, kan saya kaitkan yang kita punya anak di sini, yang saya temui ini ada anak-anak yang katakanlah tidak ada tugas, bahkan ada yang tidak saya kemarin ini. Itu kita coba TKP untuk yang membuat tugas yang sederhana, dan sampai ini belum. Nah, saya tidak tahu apakah ini diskusi model apa yang pas untuk anak-anak seperti itu. Dan mungkin ini kesempatan kita diskusi supaya membangun pemahaman bersama supaya memang yang tadi narasumber bilang karakter willing itu bisa baik. Mungkin itu saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayub dan Bapak Ibu yang luar biasa sudah memberikan refleksi dan juga beberapa pertanyaan yang coba saya gali dan menjawab ya. Tapi bukan hak yang hal yang mutlak ya. Ini semua kita sama-sama belajar, sama-sama berjalan dalam lembaga SMA 6 ini ya. Pertama untuk Ibu Sofi tadi saya kira itu sebuah refleksi dan juga bagaimana proses ke depan dalam bangun ya, sama-sama bekerja sama antara guru dan wali kelas, kemudian BP dan juga siswaan dan tentu sekolah untuk karena karakter ini tidak bisa rubah seperti kita makan lombok ya. Kalau kita makan lombok ya langsung pedis Ibu ya. Saya kasih materi di SMA 8 juga ini semua bertolak belakang semua ya, karena teori ini
tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa artikel yang kita baca atau contoh yang kita baca di luar negeri. Ini contoh kecil ya, anak yang terlambat itu bukan anak yang dipanggil, bukan anak yang dicubit, bukan anaknya yang dipukul, tapi orang tuanya yang dipanggil. Mungkin ini yang tadi yang saya sampaikan, yang mau menjawab Pak John tadi ya. Apakah sudah pendekatan dengan wali kelas atau belum, misalnya dengan orang tua sudah atau belum? Ini yang mesti kita bangun sama Bapak Ibu di sini, untuk bagaimana kita merubah ini anak-anak kita ini. Itu menurut saya, Bapak Ibu, saya tidak apakah mutlak atau tidak, tapi saya mencoba menjawab. Kemudian yang dari Ibu Mun tadi, ya mungkin masih mengandung karakter, mengandung ilusi ini, Ibu Mun. Mungkin saja ya, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita kasih motivasi positif, semua yang kita omong yang baik-baik dengan anak, kita rasa itu harus diterima oleh anak. Itu sebuah ilusi, Bapak Ibu. Sebuah ilusi. Karena kan omong habis di kelas ya habis, mereka omong habis-habis. Saya kira ini manusiawi juga, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, tadi yang terakhir itu Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Kalau ada lagi yang namanya coaching sebenarnya, kita harus coaching mereka. Nah, itu sudah jauh sebenarnya, sudah tepat. Tapi ini yang hanya bisa kita lakukan seperti itu. Dan kita kembali, tidak bisa kita merubah 100% Bapak Ibu ya. Tidak bisa, ya. Kemudian dari Ibu Rofina tadi ya. Saya lupa pertanyaan tadi, bagaimana Ibu? Ibu Rofina coba. Saya lupa pertanyaannya. Saya tulis potong sir. Adalah bagaimana kita mengatasi rasa emosi kita di saat anak-anak melakukan kegiatan sehingga pembelajaran terus berjalan dengan baik, menyenangkan dan bahagia. Baik. Bagaimana saya mengatur perasaan saya mengatur, saya yang jawab toh, Ibu jawab juga. Baik. Begini Bapak Ibu, Ibu Rofina ya. Jadi pertama tentu harus berpikir terbuka ya, berpikir positif saja lah, ya. Bahwa yang mereka lakukan itu pasti ada tujuannya. Mungkin karena perhatian atau juga mungkin karena ibu suara terlalu kecil. Oh tidak besar ya, macam-macam ya. Nah sekarang soal bagaimana mengatur emosi, saya juga tidak bisa jawab ya, karena ibu yang atur sendiri emosi. Nanti kepala sekolah yang akan sampaikan sebentar ya. Ya. Tetapi intinya ibu, kalau saya ini ya, ramas tangan, kan ibu tanya cara ya. Ibu Rofina, kalau ibu tanya cara, jari begini, ramas, dia begitu, lipat lidah. Minum air. Oh ya, tarik nafas. Kalau kita di kampung, kalau jalan di tetangga, kalau anjing jangan gigit kan lipat lidah ya. Anjing jangan gigit di belakang. Ini contoh saja ya. Tetapi caranya sama, yang penting kita harus terbuka dan kita berpikir positif ya. Kita jangan menganggap mereka yang berbuat ribut itu sebagai musuh. Itu saja. Kalau kita menganggap mereka sebagai musuh dan mereka yang berbuat salah, maka kita yang emosi. Begitu. Begitu Bro Vina. Saya kira semua kita mengalami yang ribut. Biar dong ribut di situ. Justru suasana ribut, diskusi itu lebih bagus daripada tenang, sepi. Ibu ajak ngomong sendiri, jawab sendiri, itu yang bahaya. Ya tuh, kalau kelas ribut karena diskusi dong jalan kiri kan memang begitu anak-anak. Ya biarkan. Iya. Ibu harus. Ya. Daripada ibu mengajar tenang dan guru suara sendiri di depan, siswa diam nonton. Nah, makanya kita buat aktivitas supaya kita jangan emosi kan. Kemudian untuk Ibu Lodi ya, Maestrum et Scholarium ya, luar biasa refleksinya. Dan ya ada satu teknik Bapak Ibu nanti juga di PMM itu ada ya, namanya kompetensi sosial emosional ya. Itu adalah seperti energizer ya, energizer. Kalau anak-anak kita sudah jenuh, kita bisa buat permainan, suruh dong goyangkan. Kita jangan terlalu kaku ya, ice breaking ya, sudah menyanyi. Itu salah satu membangkitkan motivasi minat mereka. Terkadang kita masuk langsung ya,
apalagi kimia, matematika masuk langsung dengan rumus. Saya kira kita juga begitu Bapak Ibu, kita ikut pelatihan masuk ini orang yang di depan omong sendiri di situ, bagaimana kita perasaan? Kita juga harus melihat siswa juga seperti itu. Namanya restitusi tadi, kita memandang orang lain seperti yang kita alami. Sama dengan kita kalau kita kegiatan misalnya duduk berjam-jam, yang narasumber di depan juga omong satu arah, kita ini Pak di depan ini omong apa nih? Siswa juga begitu Bapak Ibu. Iya toh? Siswa juga begitu, pasti dia menilai kita. Ini ibu dari tadi ini hanya omong sendiri situ, marah-marah terus. Nah. Jadi begitu ya Ibu Rovina. Bapak Arifin, baik, sebuah refleksi tadi, pengalaman ya. Tapi belum ada penelitian apakah karena pukul atau karena besi tadi Bapak bisa sukses sampai sekarang, kan tidak tahu juga. Apakah karena itu, kan tidak juga. Iya toh? Atau seperti saya misalnya karena guru bahasa Inggris pukul maka saya sekarang bisa sedikit bahasa Inggris, tidak juga. Mungkin karena hal lain, tapi itu membekas, sangat membekas di Bapak Arifin. Begitu anak-anak kita ya. Kan sukses ini bukan hanya kita yang guru hanya 3 tahun di sini. Ya bukan, di mereka tangan sendiri. Tapi bagaimana kita melayani mereka supaya mereka menceritakan kita dengan hal-hal yang positif. Nah sekarang yang Pak Arifin tanamkan, guru itu sangat jahat di waktu sekolah. Sampai sekarang dia ingat itu. Apakah kita mau seperti itu juga? Nah begitu. Itu yang mau kita ubah seperti itu. Kemudian disampaikan kepada siswa, ya bisa-bisa juga. Tetapi menurut saya ini kan penumbuhan karakter ya. Karakter itu kalau kita sosialisasi, mungkin orang tua penting. Orang tua penting. Kalau siswa dia akan dengan sendirinya. Kalau kita menerapkan budaya positif, pasti keyakinan kelas kita buat, keyakinan sekolah. Nah itu yang tidak seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Omong-omong, tapi memang tidak serta-merta langsung jadi Bapak Ibu ya. Ini butuh waktu ya, apalagi yang dari SD, SMP, kita yang sudah terima di SMA nih ya. Butuh waktu, butuh proses, apalagi di lingkungan keluarga, macam-macam ya. Banyak aspek. Kita ini hanya sebagian kecil saja dari kehidupan anak-anak kita. Kemudian dari Ibu Fenty ya, saya percaya bahwa Ibu Fenty akan menghilangkan kata itu ya dengan materi hari ini. Ibu Fenty ada kok? Oh, oke, baik. Baik. Iya. Kemudian dari Bapak John Benu ya. Jadi belum tentu ya. Tadi saya mungkin sama dengan Pak Arifin tadi ya. Belum tentu Bapak bisa berhasil atau sukses karena dipukul oleh guru itu, belum tentu. Tapi membekas di tangan Bapak sampai saat ini ya, di ingatan Bapak, guru ini sangat jahat. Guru apa dulu? Ya. Apa ya? Begitu Bapak John ya. Jadi sukses itu bukan soal karena waktu itu guru sangat marah kepada kita, tidak juga, kan dalam diri kita. Maka sekarang kita bagaimana membangun kekuatan diri anak itu, karakter yang kuat, membangun karakter mereka ya dengan ini, penerapan disiplin positif. Saya kira itu Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kita ke materi berikut. Terima kasih untuk atensinya. Ya, semoga kita bisa menerapkan ini. Tidak 100% langsung jadi Bapak Ibu ya. Kita butuh waktu, butuh proses, dan tidak sesuatu yang berhasil kalau tidak mulai ya. Karena itu mari kita memulai di dalam kelas kita masing-masing, kemudian di sekolah, dan jangan lupa di keluarga kita ya, anak-anak kita, supaya mereka akan menjadi anak-anak yang karakter yang kuat ya. Gitu, jangan sampai mereka mau ikut ini karena nanti Bapak pukul, mau buat ini karena Bapak pukul. Nah, kalau Bapak tidak ada lagi, ya ini contoh kecil saja. Gitu. Untuk kami yang masih anak-anak masih kecil ya. Kami, tapi ya itulah, memang butuh apa ya? Butuh Roh Kudus juga untuk bekerja. Kita butuh, jangan lupa berdoa juga ya Bapak Ibu. Itu yang paling terakhir sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Ibu Sofi tadi. Baik. Terima kasih Pak Ayub dan Bapak Ibu yang luar biasa sudah memberikan refleksi dan juga beberapa pertanyaan yang coba saya gali dan menjawab ya. Tapi bukan hak yang hal yang mutlak ya. Ini semua kita sama-sama belajar, sama-sama berjalan dalam lembaga SMA 6 ini ya. Pertama untuk Ibu Sofi tadi saya kira itu sebuah refleksi dan juga bagaimana proses ke depan dalam membangun ya, sama-sama bekerja sama antara guru dan wali kelas, kemudian BP dan juga siswaan dan tentu sekolah untuk karena karakter ini tidak bisa rubah seperti kita
makan lombok ya. Kalau kita makan lombok ya langsung pedis Bapak Ibu ya. Saya kasih materi di SMA 8 juga, ini semua bertolak belakang semua ya, karena teori ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ya. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa artikel yang kita baca atau contoh yang kita baca di luar negeri. Ini contoh kecil ya, anak yang terlambat itu bukan anak yang dipanggil, bukan anak yang dicubit, bukan anaknya yang dipukul, tapi orang tua yang dipanggil. Mungkin ini yang tadi yang saya sampaikan, yang mau menjawab Pak John tadi ya. Apakah karena sudah pendekatan dengan wali kelas atau belum, misalnya dengan orang tua sudah atau belum? Ini yang mesti kita bangun sama Bapak Ibu di sini, untuk bagaimana kita merubah ini anak-anak kita ini. Itu menurut saya Bapak Ibu, saya tidak apakah mutlak atau tidak, tapi saya mencoba menjawab. Kemudian yang dari Ibu Mun tadi ya, mungkin masih mengandung karakter, mengandung ilusi ini Ibu Mun. Mungkin saja ya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita kasih motivasi positif, semua yang kita omong yang baik-baik dengan anak, kita rasa itu harus diterima oleh anak. Itu sebuah ilusi Bapak Ibu, sebuah ilusi. Karena kan omong habis di kelas ya habis, mereka omong habis. Saya kira ini manusiawi juga ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, tadi yang terakhir itu Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Kalau ada lagi yang namanya coaching, sebenarnya kita semua coaching mereka. Nah, itu sudah jauh sebenarnya ke depan, tapi ini yang hanya bisa kita lakukan seperti itu. Dan kita kembali, tidak bisa kita merubah 100% Bapak Ibu ya, tidak bisa ya. Kemudian dari Ibu Rofina tadi ya, saya lupa pertanyaan tadi, bagaimana Ibu? Ibu Rofina coba. Bagai? Saya lupa pertanyaannya, saya tulis potong sendiri. Adalah bagaimana kita mengatasi rasa emosi kita di saat anak-anak melakukan keributan sehingga pembelajaran terus berjalan dengan baik, menyenangkan dan bahagia. Baik, bagaimana saya mengatur perasaan saya mengatur, saya yang jawab toh, Ibu yang jawab juga. Baik. Begini Bapak Ibu, Ibu Rofina ya. Jadi pertama tentu harus berpikir terbuka ya, berpikir positif saja lah ya, bahwa yang mereka lakukan itu pasti ada tujuannya. Mungkin karena perhatian atau juga mungkin karena ibu suara terlalu kecil. Oh tidak, besar ya, macam-macam ya. Nah sekarang soal bagaimana mengatur emosi, saya juga tidak bisa jawab ya, karena ibu yang atur sendiri emosi. Nanti kepala sekolah yang akan sampaikan sebentar ya. Ya. Tetapi intinya ibu, kalau saya ini ya, ramas tangan, cara, kan ibu tanya cara ya. Ibu Rofina, kalau ibu tanya cara, jari begini, ramas, dia begitu, lipat lidah, minum air. Oh ya, tarik nafas. Kalau kita di kampung, kalau jalan di tetangga, kalau anjing jangan gigit kan lipat lidah ya. Anjing jangan gigit ke belakang. Ini contoh saja ya. Tetapi caranya saya bilang, yang penting kita harus terbuka dan kita berpikir positif ya. Kita jangan menganggap mereka yang berbuat ribut itu sebagai musuh. Itu saja. Kalau kita menganggap mereka sebagai musuh dan mereka yang berbuat salah, maka kita yang emosi. Begitu. Begitu Bro Vina. Saya kira semua kita mengalami yang ribut, biar dong ribut di situ. Justru suasana ribut, diskusi itu lebih bagus daripada tenang, sepi. Ibu aja ngomong sendiri, jawab sendiri, itu yang bahaya. Ya toh, kalau kelas ribut karena diskusi dong jalan kiri kan, ya, begitu anak-anak, ya biarkan. Iya, ibu harus. Ya. Daripada ibu mengajar tenang, dan guru suara sendiri di depan, siswa dia nonton. Nah, makanya kita buat aktivitas supaya kita jangan emosi kan. Coba kita lihat yang P5 kemarin ya. Kita contoh, ini contoh pengalaman yang sudah kita buat. Kita lihat, siapkan aktivitas yang membuat kita tidak marah. Mereka buat apa di situ, kayak banyak hal sebenarnya yang kita bisa rancang. Jadi harus sesuai dengan mereka kebutuhan tadi tuh, Mama Rofina. Mungkin dia buat ribut karena dia tadi belum makan kok, atau dia mau berikan ya. kasih dia Ya. makanan. Begitu.
Kemudian untuk Ibu Lodi ya, Maestrum et Scholarium ya, luar biasa refleksinya. Dan ya ada satu teknik Bapak Ibu nanti juga di PMM itu ada ya, namanya kompetensi sosial emosional ya. Itu adalah seperti energizer ya, energizer. Kalau anak-anak kita sudah jenuh, kita bisa buat permainan, suruh goyangkan. Kita jangan terlalu kaku ya, ice breaking ya, kita menyanyi. Itu salah satu membangkitkan motivasi minat mereka. Terkadang kita masuk langsung ya, apalagi kimia, matematika, masuk langsung dengan rumus. Nah, saya kira kita juga begitu Bapak Ibu, kita ikut pelatihan masuk ini orang yang ngomong di depan omong sendiri di situ. Bagaimana kita berperasaan? Kita juga harus melihat siswa juga seperti itu. Namanya restitusi tadi. Kita memandang orang lain seperti yang kita alami. Sama dengan kita kalau kita kegiatan misalnya duduk berjam-jam, yang narasumber di depan juga omong satu arah. Kita ini Pak di depan ini omong apa nih? Siswa juga begitu Bapak Ibu. Iya tuh. Siswa juga begitu. Pasti dia menilai kita. Ini ibu dari tadi ini hanya omong sendiri situ, marah-marah terus. Nah. Jadi begitu ya Ibu Rovina. Bapak Arifin, baik, sebuah refleksi tadi, pengalaman ya. Tapi belum ada penelitian apakah karena pukul atau karena besi tadi Bapak bisa sukses sampai sekarang, kan tidak tahu juga. Apakah karena itu, kan tidak juga. Iya toh? Atau seperti saya misalnya karena guru bahasa Inggris pukul maka saya sekarang bisa sedikit bahasa Inggris, tidak juga. Mungkin karena hal lain, tapi itu membekas, sangat membekas di Bapak Arifin. Begitu anak-anak kita ya. Kan sukses ini bukan hanya kita yang guru hanya 3 tahun di sini. Ini bukan di mereka tangan sendiri, tapi bagaimana kita melayani mereka supaya mereka menceritakan kita dengan hal-hal yang positif. Nah sekarang yang Pak Arifin tanamkan, guru itu sangat jahat di waktu sekolah. Sampai sekarang dia ingat itu. Apa kita mau seperti itu juga? Nah begitu. Itu yang mau kita ubah seperti itu. Kemudian disampaikan kepada siswa ya, bisa-bisa juga. Tetapi menurut saya ini kan penumbuhan karakter ya. Karakter itu kalau kita sosialisasi, mungkin orang tua penting. Orang tua penting. Kalau siswa dia akan dengan sendirinya. Kalau kita menerapkan budaya positif, pasti keyakinan kelas kita buat, keyakinan sekolah. Nah itu yang tidak seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Ngomong-ngomong tapi memang tidak serta-merta langsung jadi Bapak Ibu ya. Ini butuh waktu ya, apalagi yang dari SD, SMP, kita yang sudah terima di SMA nih ya, butuh waktu, butuh proses, apalagi di lingkungan keluarga, macam-macam ya, banyak aspek. Kita ini hanya sebagian kecil saja dari kehidupan anak-anak kita. Kemudian dari Ibu Fenty ya, saya percaya bahwa Ibu Fenty akan menghilangkan kata itu ya dengan materi hari ini. Ibu Fenty ada kok? Oh, oke, baik. Baik. Iya. Kemudian dari Bapak John Benu ya. Jadi belum tentu ya. Tadi saya mungkin sama dengan Pak Arifin tadi ya. Belum tentu Bapak bisa berhasil atau sukses karena dipukul oleh guru itu, belum tentu. Tapi membekas di tangan Bapak sampai saat ini ya, di ingatan Bapak, guru ini sangat jahat. Ya. Begitu Bapak John ya. Jadi sukses itu bukan soal karena waktu itu guru sangat marah kepada kita, ya, tidak, karena dalam diri kita. Maka sekarang kita bagaimana membangun kekuatan diri anak itu, karakter yang kuat. Membangun karakter mereka ya dengan ini, penerapan disiplin positif. Saya kira itu Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kita ke materi berikut. Terima kasih untuk atensinya. Ya, semoga kita bisa menerapkan ini. Tidak 100% langsung jadi Bapak Ibu ya. Kita butuh waktu, butuh proses, dan tidak sesuatu yang berhasil kalau tidak mulai ya. Karena itu mari kita memulai di dalam kelas kita masing-masing, kemudian di sekolah, dan jangan lupa di keluarga kita ya, anak-anak kita, supaya mereka akan menjadi anak-anak yang karakter yang kuat ya. Gitu, jangan sampai mereka mau ikut ini karena nanti Bapak pukul, mau buat ini karena Bapak pukul. Nah, kalau Bapak tidak ada lagi, ya ini contoh kecil saja. Gitu. Untuk kami yang masih anak-anak masih kecil ya. Kami, tapi ya itulah, memang butuh apa ya? Butuh Roh Kudus juga untuk bekerja. Kita butuh, jangan lupa berdoa juga ya Bapak Ibu. Itu yang paling terakhir sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Ibu Sofi tadi. Baik, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk atensi kita semua. Tuhan memberkati, dan saya serahkan kepada Bapak Sekolah sebagai penutup. Baik, kita berikan terima kasih kepada narasumber, Bapak Martin dan juga
memberikan tanggapan dan jawab kepada teman-teman yang sudah menyampaikan untuk cara dan pertanyaan sekaligus dengan pengalaman hidup. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan atau melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala terkait dengan materi kita pada hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya percaya bahwa kegiatan kita dari awal sampai berakhir besok, golden role-nya ada di sini. Kenapa? Karena munculnya materi ini, apa yang disampaikan oleh Pak Marcel hari ini, saya melihat banyak teman guru yang mau berbicara tidak mau omong juga rasanya seperti segan begitu. Ada kesan yang betul-betul habis kegiatan ini, hari Senin kita masuk, betul-betul kita paradigma baru. Semua yang menjadi hukuman tidak ada lagi di sini. Dan kita sudah pilih tadi, kita semua sudah tahu itu. Makanya saya bilang golden role-nya ada di sini. Ya, oleh karena itu, saya baca galeri hari ini, saya punya HP, di galeri tidak tulis begini. In life, we don't always meet a good people, but be a good to everyone we meet. Artinya dalam hidup, salam dan bahagia, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Di awal semester, kami bersama peserta didik membuat keyakinan kelas, di mana setiap peserta didik mengusulkan apa yang menjadi keyakinannya dalam mengikuti proses pembelajaran kimia. Setiap peserta didik diberi sepotong kertas dan menuliskan usulannya, kemudian kami merampungkan bersama dan kami menghasilkan sebuah keyakinan kelas yang menjadi pedoman bagi kami bersama selama proses pembelajaran kimia. Dan setiap awal pembelajaran, keyakinan ini selalu saya tayangkan, selalu saya sampaikan kepada peserta didik agar kami secara bersama dapat melaksanakannya dengan baik. Dari kegiatan ini, salah satu penumbuhan budaya positif adalah anak-anak dengan sadar, dengan tahu dan mau mengikuti proses pembelajaran kimia datang tepat waktu. Ketika saya masuk ke kelas, mereka sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Dan ini adalah salah satu keyakinan kelas kami bahwa datang tepat waktu. Ada juga peserta didik yang sadar ketika melihat adanya sampah, mereka langsung memungut. Dan ini juga salah satu keyakinan kelas kami bahwa membuang sampah pada tempatnya. Inilah pengalaman dari penerapan keyakinan kelas dalam menumbuhkan budaya positif di kelas. Selain itu, saya juga menerapkan segitiga restitusi dalam menumbuhkan budaya positif. Ada seorang siswa yang berada di kelas 10B bernama Desman Silaban. Anaknya suka usil dan ketika dalam proses pembelajaran dia selalu ribut kesana kemari mengganggu temannya. Sehingga pada satu kesempatan saya memanggil dia dan bertemu di ruangan dan saya menerapkan segitiga restitusi kepadanya. Dan luar biasa hasilnya bahwa pada akhirnya dia menjadi seorang agen perubahan di kelas, karena untuk pelajaran-pelajaran berikutnya ia menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga mengerjakan tugas tepat waktu. Sehingga ada perubahan positif yang saya lihat dari anak ini. Dengan demikian, kedua pengalaman ini, yaitu keyakinan kelas dan pendekatan segitiga restitusi, dapat menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah.
Sedangkan penerapan budaya positif di rumah, setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif, saya mulai sadar bahwa yang selama ini saya lakukan itu masih keliru. Dimana kalau anak-anak saya berbuat salah, saya mulai marah-marah mereka, membentak mereka. Dan setelah saya mempelajari budaya positif, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini keliru. Dengan demikian, sekarang saya mulai menerapkan budaya positif kepada anak-anak saya, dan hasil pantauan saya bahwa untuk anak saya yang masih kelas 1 SD, dia sudah disiplin dalam menyiapkan buku ketika besok jadwal pelajaran apa. Hari ini dia sudah secara rutin menyiapkan buku pelajarannya dengan baik. Dan saya percaya bahwa ini adalah salah satu efek dari penerapan budaya positif kepada anak-anak saya. Demikian Bapak Ibu, kedua pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Harapannya adalah sebagai pendidik dan semua pendidik yang ada di SMA Negeri 6 Kupang maupun di mana saja, semua menerapkan budaya positif mulai dari keluarga dan lingkungan sekolah masing-masing, sehingga kita bisa menghasilkan budaya positif tidak hanya di kelas tetapi juga di sekolah, sehingga anak-anak yang kita ajarkan atau anak-anak kita memiliki karakter yang kuat agar mampu untuk menghadapi tantangan zaman. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.